Guys, bagaimana caranya kopi yang biasa-biasa saja, green bean yang biasa-biasa saja, bahkan komersial grade, kemudian kita roasting menghasilkan kopi yang mantap. Yuk, kita bongkar rahasia roasting profile dan kenapa ini penting bagi Anda brand owner coffee shop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas topik yang penting ya dalam dunia roasting, yaitu profile rules ya. Ini erat hubungannya tentu saja dengan siapa yang akan menikmati kopi yang akan kita roasting. Profile roast ini tentu saja nggak bisa asal-asalan ya. Bisa aja kopi yang bagus salah dalam proses merosting, kemudian jadinya tidak cocok untuk konsumen ya. Atau kopinya bagus, tapi untuk konsumen kita provirusnya tidak cocok ya. Padahal kopinya sudah lumayan berkelas, bahkan mungkin specialty grade. Atau kopinya komersial karena perlakuan yang optimum dalam proses roastingnya, kemudian ini levelnya bisa naik ya. Dari komersial menjadi premium, kira-kira seperti itu. Teman-teman, supaya hasil roasting kita itu sesuai dengan harapan, ada beberapa hal yang mesti kita tahu ya. Dan fokus kita pada kesempatan ini pada bagaimana kita mempersiapkan green bean untuk merostingnya. Ini sangat penting bagaimana kita menyiapkan green bean yang sudah di depan mata gitu. Artinya kita sudah punya green bean-nya, kita sudah beli, ya, owner coffee shop sudah beli atau roastery sudah beli. Kemudian bagaimana mengoptimalkan ya. Teman-teman, ada beberapa faktor ya yang sangat penting yang mempengaruhi aroma dan cita rasa ya. Tentu saja kita dalam hal ini tidak bicara tentang asal-usul, origin, varietas, ya, proses pasca panen ya. Tentu ini faktor yang paling besar menentukan eh, aroma dan cita rasa kopi yang kita hasilkan. Nah, namun kita ingin dari kopi yang sudah kita dapatkan, bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan. Begitu ya teman-teman. Jadi ada empat hal ya. Kebetulan saya punya basic di bidang proses engineering, sehingga mengetahui dasar-dasar tentang ya katakanlah heat transfer, ya perpindahan panas, heat capacity, kemudian density. Ini sangat mempengaruhi ya proses kita menyangrai ya. Menyangrai kopi atau merosting kopi itu kan proses pemindahan panas ya dari alat yang sudah kita siapkan ke dalam biji kopi yang ingin kita tentukan goalnya. Mau mau di level apa kita menyelesaikan kopi tersebut. Tentu ini kembali lagi kepada segmen yang kita inginkan ya. Apakah segmennya eh, orang yang suka dengan kopi specialty, mereka ingin tahu siapa petaninya, kopi ini tanam di mana, proses pasca panennya seperti apa, siapa prosesornya, apa jenis prosesnya, dan lain sebagainya. Intinya mereka sangat menikmati jika sambil menikmati kopi itu sendiri, mereka tahu informasi tersebut. Ya. Atau ada pasar yang tidak terlalu peduli dengan hal-hal teknis seperti itu. Yang penting kopinya enak, sesuai dengan selera dan kebutuhan. Atau pasar komersil ya, yang bisa seringnya kita sebut dengan kopi-kopi kekinian. Yang kopinya mungkin yang penting ada rasa-rasa kopinya. Selebihnya dipengaruhi oleh susu ya, oleh gula, oleh coklat, dan lain sebagainya. Oke, to the point ya. Ada setidaknya empat hal yang sangat mempengaruhi proses kita menyiapkan green bean untuk kemudian di roasting sehingga hasilnya itu optimal. Ya. Sebelumnya
Kita mau ngobrol sedikit tentang kapasitas panas ya, tentu saja terkait dengan green bean. Supaya kita mudah memahami, mungkin kita bisa ambil contoh satu gelas air dengan dua gelas air untuk mencapai suhu tertentu, misalnya suhu 100 derajat Celcius atau mencapai titik didihnya, dua gelas dengan satu gelas tentu saja butuh energi yang berbeda. Ya, kalau kita mau bandingkan, tentu saja merebus air dua gelas untuk mencapai titik didihnya akan lebih lama dibandingkan dengan air satu gelas. Begitu juga dengan kopi, green bean yang akan kita sangrai. Jika tidak seragam, nah, maka masing-masing biji kopi itu akan mencapai titik tertentu, eh, terjadi perbedaan. Ya. Maksud saya, eh, dalam waktu dan dalam waktu tertentu, misalnya selama 10 menit ya, biji yang satu dan biji yang lain mengalami perbedaan dari sisi misalnya warna, kematangan ya. Ada yang disebut dengan first crack, ada yang sudah bunyi itu cracknya sudah mencapai first crack, crack yang pertama, ada yang belum, ada yang lama sekali baru dia mulai first crack ya. Jika kita menginginkan provirus yang like misalnya ya untuk kopi-kopi yang diseduh secara manual dengan pour over, dengan teknik manual tanpa mesin ya, yang ingin dinikmati 100% kopinya biasanya, kita roast di profile yang like ya. Kemudian karena green bean yang tidak seragam ya sudah mencapai titik tertentu, ternyata setelah kita selesaikan proses roastingnya ada yang belum matang, undeveloped ya, belum mencapai titik yang diinginkan. Ada yang bahkan sudah kelewatan. Jadi teman-teman tentu punya akan pusing ya jika menghadapi green bean yang seperti ini. Perlu kita eh, maklumi bersama bahwa sebagai kami ya, Ulunui sebagai brand yang berada di hulu, tentu ini satu masalah yang tidak terlalu berat. Ya. Kenapa tidak terlalu berat? Karena kita punya fasilitas yang tersedia di ekosistem kita di hulu. Bagaimana cara teknik untuk menyeragamkan kopi tersebut. Nah, tentu ini satu peluang, satu kekuatan ya bagi kami di hulu, terutama juga bagi Illinois. Tidak memperlebar mukadimah, tentu saja ada empat hal ya. Yang pertama, kadar air. Seperti yang kita sebutkan tadi, apabila kadar airnya berbeda-beda dalam satu batch, anggaplah 5 kilo kita ingin roast, kemudian di dalamnya tidak merata kadar air kopinya, nah, tentu ini akan sulit ya. Jika kita ingin roast di light roast misalnya atau di medium to dark, ada beberapa kopi yang sudah mencapai titik dark ya. Bahkan bisa menyebabkan eh, di pack cruise ya, ada eh, cacat dalam roastingnya karena sudah kelewatan dan lain sebagainya. Maka hal yang paling penting yang kita lakukan adalah memisahkan kopi berdasarkan kadar air. Kadar air yang sudah layak untuk di roast, misalnya 12 atau 13%, itu dipisahkan berdasarkan yang sudah mencapai kadar air yang sesuai. Yang belum eh, dipisahin dulu. Nah, tentu ini satu hal yang sangat sulit ya, memerlukan waktu jika sudah tercampur. Nah, jadi ini penting sekali kita melihat
bagaimana kadar air kopi itu. Peralatan yang digunakan tentu saja alat ukur kadar air. Alat ukur kadar air ya. Untuk yang akurat tentu ini satu investasi yang lumayan ya. Di dunia kopi kita perlu alat yang sangat sensitif, sangat akurat, dan konsisten. Teman-teman, kemudian selanjutnya, apalagi sih yang bisa mempengaruhi eh, panas, ya, kapasitas panas, keseragaman green bean, ukuran biji kopi ya. Ada ukuran yang besar, medium, maupun ukuran yang kecil. Jika biji yang besar kita campur ya dengan biji yang kecil, lalu kita roast secara bersamaan, tentu ini mencapai titik tertentu yang kita inginkan bisa tidak seragam. Apa alat yang digunakan sehingga bisa eh, memisahkan antara biji besar, biji medium, atau biji kecil? Tentu saja saringan, ya, size grinder, gitu ya. Eh, jadi ada alat yang berupa jaring yang bisa memisahkan biji besar, biji medium, dan biji kecil. Nah, setelah dipisahkan, kemudian di roast secara tidak bersamaan atau masing-masing, ini akan menghasilkan hasil yang lebih seragam. Apalagi yang selanjutnya yang ketiga, densitas ya teman-teman. Densitas itu berat satu biji kopi atau berat eh, biji kopi dalam 1 liter misalnya, dalam satu satuan volume. Misalnya berapa gram per 1 liternya, misalnya 700 gram per 1 liter ya. Ini termasuk kopi yang punya densitas tinggi. Atau 600 gram per 1 liter. Ini termasuk kopi dengan densitas yang cukup rendah. Kembali kepada pembicaraan kita di awal, tentu densitas ini akan mempengaruhi daya serap panas ya, atau kapasitas panas yang kita berikan, energi yang kita berikan kepada biji kopi itu untuk mencapai tujuan kita ya. Misalnya tujuan kita di medium to dark. Kalau density-nya sama, tentu mereka bisa sama-sama mencapai medium to dark dalam waktu dan temperatur tertentu sesuai dengan energi yang kita berikan. Nah, ini juga eh, butuh investasi besar ya teman-teman. Jika eh, kita ingin memisahkan kopi berdasarkan berat. Peralatan yang dibutuhkan dalam kapasitas yang besar, biasanya karena kita di hulu itu sudah ada ekosistem, ada eh, mitra maupun rekan yang sudah memiliki ya peralatan tersebut yang tidak sulit untuk kita temukan di dataran tinggi Gayo. Alatnya sering disebut dengan density separator ataupun gravity separator ya, pemisah berdasarkan berat, pemisah berdasarkan gravitasi. Itu alatnya itu dari bawah ditiupkan angin, kemudian ada getaran dalam bidang miring ya. Nah, kemudian yang berat di atas, yang ringan dan yang lebih ringan akan terpisah. Kalau di dataran tinggi Gayo sering disebut dengan Sutton, mesin Sutton ya, gravity separator. Itu sangat mempengaruhi hasil kopi yang akan kita roast. Terakhir, poin penting juga untuk keseragaman hasil roast kita adalah warna. Ya. Warna yang gelap, warna yang terang, tentu saja ini akan mempengaruhi ya hasil roast, ya, mempengaruhi keseragaman, ya, mempengaruhi keseragaman atau target yang ingin kita capai. Nah, teman-teman,
Biasanya di kita, di Gayo ini untuk bisa menghasilkan kopi yang seragam dari sisi warna, itu dilakukan secara manual ya, oleh pahlawan kita, biasanya ibu-ibu yang akan melakukan itu ya, melakukan proses double pick ya, atau sering disebut di sini DP ya, atau hand pick secara manual menggunakan tangan. Dan yang terbaru tentu sudah ada teknologi yang bisa memisahkan itu ya, color sorted yang bisa memisahkan kopi berdasarkan warna. Ini juga akan mempengaruhi keseragaman hasil roast kita. Teman-teman, kenapa kita perlu keseragaman hasil? Ya, tentu saja untuk mencapai tujuan ya, apakah kita mau roasting untuk eh, profile roast yang, atau kita ingin merosting espresso misalnya. Tentu saja untuk espresso base kita butuh kopi yang bold, yang kental, sehingga tidak kalah dengan campuran-campuran lain. Atau kita ingin roasting untuk metode penyajian V60, tentu ini kita harus menyesuaikan. Apabila green bean-nya tidak seragam, tentu akan sulit kita menghasilkan sesuai dengan keinginan kita. Ya. Jadi itu beberapa hal yang sangat penting sekali untuk kita bisa menghasilkan kopi yang optimal ya. Walaupun kita mendapatkan green bean yang grade komersial, bisa kita bilang grade komersial, namun jika kita menggunakan teknik ini akan bisa dioptimumkan ya. Artinya dalam misalnya kita memperoleh 20 kilogram kopi komersial, lalu dipisahkan berdasarkan ukuran, ya. Kemudian di roast masing-masing, tentu kita akan bisa mencapai titik yang optimal, ya. Teman-teman sekalian, ini semuanya bisa dilakukan di Urunoi karena kita di hulu sudah punya ekosistem yang mendukung untuk investasi yang cukup besar ini ya. Peralatan kadar air, ya, gravity separator, kemudian screen grider, juga tenaga untuk pemilihan warna. Ini semuanya sudah tersedia dengan cukup baik. Ekosistem kita sudah terbangun dengan baik untuk hal ini sehingga Illinois khususnya akan mampu menghasilkan kopi yang lebih optimum ya. Apabila Anda sebagai brand owner, pemilik coffee shop, ingin punya menu yang lebih ekonomis ya. Misalnya Anda ingin butuh espresso base yang lebih ekonomis, tentu saja akan sedikit kesulitan bagi Anda yang jauh dari hulu ataupun di hilir ya. Nah, karena itu jika Anda ingin mendapatkan yang lebih konsisten, kita sudah menyiapkan aroma bika. Ya. Itu adalah signature Gayo Blend. Eh, ini adalah pengalaman kita selama 5 tahun di dunia roastery ya di Uruguay. Bagaimana kita bisa membuat kopi yang ekonomis tapi punya ciri khas, ya, eh, punya mampu untuk bersaing ya, dengan eh, grade-grade yang bahkan lebih tinggi di atasnya. Dari pengalaman 5 tahun kita di Illinois, kita menciptakan aroma Bika, signature Gayo Blend ya, yang membantu brand owner coffee shop untuk bisa memberikan sajian yang konsisten, yang cukup baik ya, untuk espresso base Anda. Baik, teman-teman, ya itu saja sharing kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengulik kembali hal-hal yang lain ya,
misalnya terkait dengan proses pasca panen, petani, varietas kopi, komunitas, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk eh, like, comment, and share channel kami Ulunoi. Dan yang paling penting, subscribe, bunyikan loncengnya untuk bisa update terus edukasi dari Ulunoi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.